Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi masih menyisakan tanda tanya tentang peran para tersangka. Dalam kasus ini, dua perwira polisi menjadi tersangka yakni Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Sementara M alias Misri Puspitasari ikut terseret menjadi tersangka. Wanita asal Jambi ini tidak mengira kedatangannya ke Lombok dan Gili Trawangan untuk kali pertama malah berujung petaka. Misri kini sudah menjalani penahanan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Wanita yang akan berumur 24 tahun pada November 2025 ini mengungkapkan kronologi kejadian. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, Misri mengaku kehadirannya itu atas ajakan dari Kompol Yogi. Yan pada Selasa 8 Juli menjelaskan bahwa kliennya awalnya di Pulau Bali, kemudian ke Lombok karena ajakan liburan dari Kompol Yogi. Ia menyebut ajakan liburan itu selama 2 hari, yakni pada tanggal 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, Misri juga diberi imbalan sebesar 10 juta rupiah untuk menemani Kompol Yogi. Misri menyanggupi ajakan Yogi dan datang ke Lombok dari Bali menggunakan kapal cepat. Dia tiba di pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April lalu dan dijemput Yogi bersama supirnya Brigadir Nur Hadi. Di dalam mobil sudah ada Haris dan rekan wanitanya bernama Melani Putri. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kompol Yogi dan Misri masuk di Villa Teke, sementara Ibda Haris dan saksi Melani Putri di sebuah hotel yang letaknya berdekatan. Peristiwa naas pun terjadi menjelang malam hari. Semua kumpul di Villa Teke dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang dan ekstasi. Adapun Riklona dibeli oleh Misri di Bali atas perintah Yogi yang juga memberikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk transaksi. Dalam pengaruh obat-obatan, Misri melihat Brigadir Nur Hadi mendekati Melani dan sempat menciumnya. Misri menegur dengan alasan Melani itu adalah rekan wanita Haris. Melani dan Haris kembali ke kamar sementara Misri duduk sendirian di dekat kolam, sementara Nur Hadi berendam di dalam kolam. Misri sempat mengabadikan momen Nur Hadi itu sekira pukul 19 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah dalam video berdurasi 7 detik. Misri kemudian menuju kamar mandi dan baru mengetahui kondisi Nur Hadi setelahnya. Atas apa yang dilihatnya itu, Misri pun membangunkan Yogi yang tertidur yang kemudian menuju kolam tempat ditemukannya Nur Hadi. Ketua Tim Kuasa Hukum Kompol Yogi yakni Hijrat Prayitno mengatakan kliennya yang mengangkat korban dari dasar kolam serta memberikan pertolongan pertama termasuk membawa ke klinik di Gili Trawangan. Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal dunia pada Rabu 16 April kala berlibur di Gili Trawangan, Lombok Utara bersama para tersangka. Tubuh polisi asal Narmada Lombok Barat ini ditemukan di dasar kolam. Korban kemudian dievakuasi ke pinggir kolam, sementara pihak hotel langsung menghubungi salah satu pusat kesehatan untuk melakukan tindakan medis. Kemudian sekira pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, tim kesehatan tiba di hotel dan langsung memberikan tindakan pertolongan pertama, namun tidak memberikan respon. Setelah beberapa kali memberikan pertolongan pertama, namun tidak memberikan respon, Brigadir Nur Hadi selanjutnya dibawa menuju ke klinik Warna Medika dan dilakukan pemeriksaan EKG. Sementara hasil pemeriksaan EKG flat atau sudah tidak terdeteksi detak jantung pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, Brigadir Nur Hadi dinyatakan meninggal dunia. Misri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Pasal yang sama diterapkan kepada Kompol Yogi dan Haris. Yang cukup kami juga sebenarnya masih heran ya, di bagian mana si keterlibatan si M sehingga dijadikan tersangka. Nah, tapi sehingga dalam proses BAP yang saya lihat untuk terkait itu kan ada 2 sangkaan pasal ya, penganiayaan mengakibatkan kematian di 351 ayat 3-nya. Saya rasa itu belum BAP belum sampai sana karena memang belum ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa si M adalah sebagai pelaku ya penganiayaan, dan si M sendiri
faktanya memang saat itu bukan sebagai pelaku penganiayaan. Yang minimal salah satu fakta yang nggak bisa dibantah, M bersama dengan Brigadir MN itu baru bertemu pertama kali di hari yang sama beberapa jam sebelum kematian. Jadi nggak punya motif, mau dendam apa, nggak ada dendam, nggak mungkin kan. Apalagi dikaitkan dengan kondisi korban yang begitu luar biasa parah ya. Kita bisa membayangkan bagaimana bengisnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi kalau diarahkan kan M itu sangat jauh dan sangat tidak mungkin. Nah, terkait dengan sangkaan pasal kedua yaitu pasal 359 junto pasal 55 yaitu turut serta karena kelalaian mengakibatkan kematian, saya rasa tidak bisa juga dikenakan pasal itu karena faktanya terkait dengan yang menginisiasi pertemuan itu adalah Kompol Yogi. Kompol Yogi meminta si M datang ke Lombok yaitu dengan bayaran 10 juta untuk menemani satu malam Rabu dan Kamis dia harus balik segera dengan bayaran 10 juta dan itu datang liburan. Nah, di pikirannya M saat itu hanya berdua dengan Yogi, tapi ternyata nyampe di Pelabuhan Senggigi itu ternyata di perjalanan itu naik Kompol Yogi kan dijemput sama korban ya, Brigadir MN ya. Kemudian nggak lama dari parkiran naik Kompol YG dan Ibda HC. Kemudian lanjut lagi jalan pas di Swalayan Fresh Market di Senggigi itu naik saksi P. Nah, sangat jelas kok dari dalam mobil itu saja sudah jelas Kompol Yogi akrab dengan M, Ibda HC akrab dengan P. Jadi sudah punya pasangan masing-masing. Sedangkan Nur Hadi jadi supir. Nur Hadi jadi supir dia. Nah, konsumsi obat-obatan kan ada obat Riklonal ya. Itu faktanya yang memberikan obat Riklonal dan Inex terhadap korban itu yang aktif adalah Kompol YG. Karena korban selaku bawahan dia langsung meminta izin dan akhirnya dikasih. Awalnya Riklonal, kemudian dikasih. Dia minta lagi Inex. Nah, jadi yang aktif itu Kompol Yogi memberikan. Lalu di mana peran dari M? Nggak ada. Sebenarnya M ini mau dijadikan saksi kunci atau apa Pak? Nah, kalau terkait dengan saksi kunci, kami sudah dengan berbagai metode ya. Karena mungkin logika kita menganggap M harusnya tahu. Karena yang ada di lokasi, itu hanya 3 orang. M, Kompol YG, dan Ibda HC. Karena saksi P itu udah setelah pesta itu langsung pindah ke hotel sebelah. Sehingga hanya 3. Nah, logikanya 3 orang ini harusnya tahu apa yang dialami oleh korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.